Dengar radio nggak pakai ribet? Klik aja sonorasurabaya.com. Good nutrition, good lifestyle, be healthy. This is Healthy Talk. Halo Sobat Sonora, apa kabar untuk Anda hari ini? Senang sekali ada saya Vina Putri yang menemani Anda di hari Rabu minggu kedua ini Sobat Sonora, dan kita di program Healthy Talk bersama dengan IDI Surabaya, Ikatan Dokter Indonesia Surabaya, dan kita hari ini membahas World Suicide Prevention Day. Dan Sobat Sonora, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini memang diperingati setiap tanggal 10 September. Terdapat sejarah yang melatar belakangi dicetuskannya Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Diperkirakan 703.000 kasus bunuh diri terjadi tiap tahun di seluruh dunia. Peristiwa bunuh diri kerap terjadi di berbagai negara ini, berawal dari depresi atau kesedihan mendalam berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun Sahabat Sonora. Untuk selengkapnya Sahabat Sonora akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Pagi hari ini ada dokter yang menemani saya Sahabat Sonora di pagi hari ini dari IDI Surabaya. Ada Dr. Damba Bestari SPKJ IDI Surabaya, dan Anda yang mau bertanya Sahabat Sonora silakan. Kami membuka 3 layanan interaktif Sahabat Sonora yang bisa Anda akses, nomor WhatsApp di 0811 304 9800 dan juga telepon di 732 7102, dan Anda juga bisa bergabung melalui Facebook di 98,0 Sonora Surabaya. Tentunya saya akan menyapa langsung saja bersama dengan Dr. Damba Bestari. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Mbak Vina. Dokter ini panggilannya apa? Dokter Damba, Dokter Bestari, atau Dokter Tari? Biasanya saya Damba, atau sebetulnya panggilan saya Dona sih sebetulnya. Cuman nggak apa-apa. Kalau secara resmi Damba juga boleh. Oke, Dokter Damba begitu ya. Oke, Dokter Damba ini dari IDI Surabaya. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat, all good. All good ya, sehat. Nah dokter, kali ini kita membahas tentang World Suicide Prevention Day, yaitu Hari Pencegahan Bunuh Diri. Memang sudah lewat ya di 10 September lalu. Namun saya tuh pengen tahu nih dokter, sejauh ini bagaimana perkembangan kalau di Surabaya sendiri deh, bahkan di Jawa Timur juga. Terakhir kemarin tuh saya dengar juga nih pas tanggal 10 September juga ini kan ada kabar ya, seorang nakes yang sempat waktu itu bunuh diri juga akibat terjerat kasus pinjaman online. Ini miris banget kan dokter ya sampai sebegitunya. Dan kalau dari perkembangan sejauh ini, kalau menurut dari catatan IDI Surabaya ini bagaimana? Kalau dari perkembangannya seperti apa untuk orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri sejauh ini seperti apa? Apakah mulai ada peningkatan atau bagaimana? Iya, oke. Makasih Mbak Vina. Sejujurnya kalau data sendiri itu jujur Indonesia tuh belum punya data pasti ya, termasuk IDI Surabaya. Karena satu, yang pertama ini merupakan isu yang sampai sekarang memang masih menjadi sesuatu yang ironis sebetulnya ya. Jadi bunuh diri itu tidak di-cover oleh BPJS ya, diagnosis bunuh diri, karena dianggap ilegal ya, jadi dianggap seperti misalnya menggunakan narkoba gitu ya, atau misalnya sebagai sesuatu yang murni disengaja gitu, jadi bukan sesuatu yang kondisi medis ya. Ada sebetulnya ini kan adalah kondisi gawat darurat medis, itulah kenapa yang menanganinya harus seorang profesional. Kalau tidak dokter spesialis jiwa atau psikiater ya psikolog klinis gitu. Nah kalau perkembangannya memang ya Mbak ya, jujur kami juga tahunya itu bukan dari data yang memang akurat gitu ya, karena memang sangat banyak yang tidak terlaporkan. Tapi memang kami tahunya justru dari media gitu ya, atau data-data di rumah sakit mungkin ya, yang percobaan bunuh diri di IGD mungkin ya. Nah memang kalau kemarin saya habis wawancara juga kebetulan ya, saya dengar yang terlaporkan di Jawa Timur ini dalam sepekan ini saja ada 5.
itu yang terlaporkan. Oh, Ya, sepekan ini berarti bulan September ini ya dokter ada 5 di Jawa Timur. Oke. iya betul. Dalam 1 pekan ini hanya Mm-mm. itu ada 5 yang terlaporkan ya. Mm-mm. Yang tidak terlaporkan tentu akan jauh lebih banyak lagi. Oke. Tapi sebetulnya kami melihat ini sebagai suatu bukan perbaikan ya. Kami tidak akan bilang ini perbaikan ya, Mm-mm. karena tentunya kan ya kami inginnya menekan seminimal mungkin ya. Mm-mm. Tapi sebetulnya ini yang dinamakan prevensi itu kan termasuk screening ya sebetulnya. Mm-mm. Termasuk screening juga termasuk awareness. Bagaimana masyarakat termasuk media itu sadar terhadap oh ini loh ada isu tentang bunuh diri. Kalau dulu mungkin dulu tidak terlalu terlaporkan ya. Mm-mm. Bahkan media juga nggak terlalu ya sudah bunuh diri itu ya sudah itu kan ya salah dia sendiri mungkin seperti itu ya. Nah, tapi kalau akhir-akhir ini kenapa kok semakin banyak mungkin ya. Semoga ya karena semakin banyaknya awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental gitu ya. Oke. Tapi ya memang masih menjadi PR kita bersama ya Mbak Vina ya untuk bisa menekan angka itu. Kenapa sampai sekarang tidak ada mungkin data yang pasti begitu dokter? Memang tidak ada orangnya memang yang mengurusi untuk hal itu atau bagaimana dokter? Kalau menurut pengamatan dokter? Seperti yang tadi sempat saya sampaikan Mbak, karena satu sistem kesehatan saja ya, sistem asuransi kesehatan saja BPJS yang paling besar belum mengcover diagnosis ini. Ya tentunya karena tidak di-cover, akhirnya kalau misalnya mereka itu datang ya, misalnya dengan percobaan bunuh diri gitu ya, atau risiko bunuh diri mungkin ya, karena kan bunuh diri itu tidak langsung sampai tindakan ya, karena ada pikiran, ada plan, terus kemudian juga ada tindakan. Akhirnya kami mengakalinya agar orang ini tetap tercover BPJS adalah dengan tidak menuliskan diagnosis ya. Walaupun sebetulnya ada diagnosis percobaan bunuh diri itu di kami menyebutnya ICD-10 ya, DSM. Jadi kriteria diagnosis menurut standar dari WHO dan masyarakat ya di seluruh dunia termasuk dari Amerika Serikat. Tapi sayangnya karena kalau kita menulis diagnosis itu nanti kasihan pasiennya nggak di-cover ya yang percobaan bunuh diri ini. Akhirnya kami menghapus itu. Nah, akhirnya tidak terdata. Tidak terdata akhirnya ya. Oke, penyebabnya karena itu. Sekali memang. Iya. Dokter tadi menyebut ada 5 setidaknya yang terlaporkan dalam sepekan ini di Jawa Timur. Apakah Anda melihat bahwa ini memang merupakan masih ancaman bahwa kasus bunuh diri ini masih cukup meningkat begitu? Iya, kalau meningkat, ya saya rasa iya karena memang dulu sebetulnya WHO itu pernah ya memprediksi sekitar 10 tahun yang lalu bahwa setelah tahun 2010, 2020 maka bunuh diri ini akan menjadi isu global yang bahkan bisa menjadi salah satu 5 besar dari penyebab kematian utama di seluruh dunia. Ya, kalau sekarang kan penyebab kematian utama di dunia itu kan masih penyakit jantung ya. Nah, tapi bunuh diri ini akhirnya 5 besar di situ. Kadang nomor 2, kadang nomor 3. Bahkan kalau di Inggris, ya, di Inggris itu pernah ada statistik yang mengatakan bahwa penyebab kematian nomor 2 ya, nomor 2 bahkan pernah nomor 1 pada usia-usia sekitar 19 sampai 40 tahun ya, usia muda. Nomor 1 adalah bunuh diri ya. Jadi yang pertama kejar-kejaran sama kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi kalau usia muda tuh meninggal, kalau nggak karena kecelakaan lalu lintas ya karena bunuh diri. Jadi ini sungguh merupakan suatu isu yang sangat serius ya Mbak Vina ya. Isu yang sangat serius yang perlu kita tangani dan ini nggak main-main nih sahabat Sonoraya untuk dampaknya. Nah, kalau bunuh diri kasusnya di Indonesia ini memang ini rata-rata yang paling rawan. Ini dari usia mulai kapan sih dokter? Kalau boleh tahu. Iya. Oke, sebetulnya memang ada beberapa versi ya. Teori yang dulu menyatakan usia di bawah 19 tahun dan usia lansia itu katanya yang rentan. Tapi akhir-akhir ini diralat ya, ternyata memang usia produktif. Jadi usia mulai remaja ya, dewasa muda sampai kira-kira sekitar 19 sampai 40 tahun, 45 tahun itu adalah yang paling tinggi. Itu yang paling rentan memang ya, mungkin usia-usia kita ini usia kita ya produktif usia ini yang lebih banyaknya usia di situ ya dokter ya untuk apa ya angka kerentanan untuk ancaman bunuh diri. Dan ini penyebabnya apa sih dokter kira-kira sampai mereka terfikirkan untuk melakukan hal itu dan lebih banyak usia produktif lagi, bahkan usia produktif ini kan lebih banyak beraktivitas dibuat kerja seperti itu ya kan, banyak nih aktivitasnya begitu sampai terfikirkan mengalami stres
stres, depresi, bahkan sampai berat begitu dan akhirnya mengarah ke bunuh diri. Nah, penyebab utamanya itu apa sih dokter kalau boleh tahu? Ya, sebetulnya kalau penyebab ya, kalau kita bilang penyebab itu kan tunggal ya. Padahal sebetulnya bunuh diri ini adalah sesuatu yang kompleks, yang penyebabnya selalu multifaktor. Jadi tidak pernah selalu tunggal ya. Jadi ada penyebab biologis ya, genetik ya, ada kecenderungan genetik orang untuk kemudian ya bisa genetik, masalah nutrisi juga bisa ya. Nah, terus kemudian karena itu kan mempengaruhi fungsi otak juga ya. Fungsi otak ini kan soal mental ya, soal mental health, soal kesehatan mental. Jadi memang gimana pusatnya adalah di otak ya, fungsi dari otak ini. Terus kemudian juga masalah psikososial. Nah, ini dia sesuatu, kalau biologis mungkin kita susah ya, itu di luar kendali kita ya memang ya. Tapi kalau karena memang kalau biologis ya, itulah kenapa ini disebut kondisi medis, karena memang pada orang-orang yang suicidal ya, kita menyebutnya, punya kecenderungan bunuh diri, itu memang ada ketidakseimbangan zat di otaknya ya. Karena kalau sebetulnya mau logika ya, kita yang sehat ya, kita yang sehat, yang alhamdulillah sampai sekarang sehat ini, insting dasar manusia itu kan surviving ya, mempertahankan hidup. Nah, kalau sampai ada orang yang ingin mati, itu kan berarti ada sesuatu yang sudah di luar nalar ya, sudah di luar batas normal gitu kan. Jadi itu sudah gangguan mental ya, sama seperti misalnya kita itu secara instingtual ya, tubuh kalau sehat kita akan bernafas ya. Kita akan bernafas dan itu otomatis ya. Tapi ada orang-orang yang misalnya sakit jantung ya, sakit paru-paru, dia bernafas aja susah ya. Nah, berarti itu kan ada masalah, berarti kan ada gangguan medis di situ yang membuat dia susah untuk bernafas, sama dengan sebetulnya dengan suicide ini. Jadi orang yang dalam normal ya tentu dia ingin mempertahankan hidup, tapi orang yang dengan gangguan ini ya, dengan gangguan ini, maka dia kemudian justru ingin mengakhiri hidupnya. Tapi satu hal, sebetulnya orang-orang yang suicidal ini dia bukan betul-betul ingin mengakhiri hidupnya ya Mbak ya. Karena selalu ada yang namanya konflik ya, ambivalensi, bahwa di satu sisi dia ingin mati, di satu sisi dia juga takut mati sebagai seorang manusia. Tapi sebetulnya orang yang suicidal itu adalah dia ingin mengakhiri penderitaannya ya. Dia ingin mengakhiri rasa sakitnya ya. Dan pada saat orang itu menderita nyeri psikologis yang luar biasa, apapun jadi masuk akal ya, apapun jadi, bahkan mengakhiri hidup pun akhirnya jadi suatu opsi yang bagi dia masuk akal. Karena itulah kenapa kok saya berulang kali bilang ya, bahwa ini adalah suatu gangguan medis yang gawat darurat. Jadi ini tidak bisa ditangani oleh orang yang bukan profesional. Itu masalah ya. Nah, terus kalau misalnya saat ini ya Mbak ya, krisis finansial global kita tahu sendiri ya. Krisis finansial juga berdampak ya dokter ya. Sangat, krisis finansial global, terus kemudian pandemi ya, pandemi banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai ya, isolasi ya, walaupun sekarang mungkin sudah terkontrol ya, tapi memang sejak pandemi ini, kemarin PDSKJI pusat ya Mbak, PDSKJI itu Perkumpulan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, Kedokteran Jiwa Indonesia, mengadakan riset kepada beberapa ribu orang lewat daring ya. Apakah kamu pernah berpikiran untuk lebih baik mati? Ternyata 1 dari 5 orang di Indonesia menjawab pernah. Jadi itu sudah lampu merah ya buat kita Mbak ya, karena memang jujur ini sekarang kayak krisis finansial, terus kemudian psikososial, stresor ya. Nah, terus kenapa usia produktif, usia yang masih muda? Karena memang justru usia-usia yang produktif itu memang beban tanggung jawabnya paling besar kan. Kalau misalnya mungkin pernah dengar sandwich generation ya, jadi usia yang di satu sisi dia juga harus bertanggung jawab untuk generasi atas, juga generasi bawahnya. Nah, terus kemudian juga sekarang ini kan yang namanya kohesi sosial ya Mbak ya, jadi orang itu semakin individualis ya, mungkin bisa dibilang ya, apalagi sejak pandemi ini kan ya. Nah, padahal yang namanya dukungan sosial ya, keterhubungan, itu adalah salah satu faktor utama yang bisa melindungi dari bunuh diri. Jadi ya itu memang gabungan dari semua masalah itu, maka itu membuat mungkin kenapa kok sekarang bunuh diri kasusnya semakin tinggi. Mungkin orang yang merasakan
ingin melakukan bunuh diri, mungkin sudah memendam permasalahan mungkin sejak lama mungkin ya, akhirnya udah nggak kuat, akhirnya dia melakukan hal itu. Jadi bukan berarti mungkin tiba-tiba ada masalah kemudian dia melakukan percobaan bunuh diri, bukan seperti itu ya mungkin dokter ya. Mungkin dia melewati perjalanan prosesnya itu dulu sehingga dia merasakan rasa sakitnya hingga akhirnya nggak kuat, akhirnya dia melakukan percobaan itu. Dan dokter tadi mengatakan bahwa penyebab utama dari seseorang sampai melakukan bunuh diri yaitu karena genetik. Nah ini kalau misalkan genetik ini yang seperti apa ya dokter? Oh, bukan penyebab utama Mbak, tapi salah satunya salah ya. Faktor, salah satu faktor. Karena kan memang sebagai, walaupun nggak semua ya Mbak ya, tapi sebagai dari penelitian mengatakan sebagian besar memang sekitar lebih dari 80% orang yang bunuh diri ini memang dia punya kondisi gangguan mental ya. Biasanya paling sering depresi memang. Nah, kalau pada depresi ini kan memang dia punya kerentanan secara genetik ya. Orang kan sudah dikode gitu ya Mbak ya. Misalnya orang ini punya kerentanan diabetes, orang ini punya kerentanan kanker, orang ini punya kerentanan depresi ya. Itu jadi secara genetik memang turun-temurun dia rentan. Nah, terus kemudian yang kedua, ini juga soal genetik ya Mbak ya. Ada suatu penelitian yang menarik nih, bahwa seorang yang kembar ya, terutama kembar satu telur ya, kalau saudara kembarnya ini bunuh diri ya, atau maksudnya pernah percobaan bunuh diri lah, ya, semoga nggak sampai meninggal ya, maka si kembarannya ini ya, walaupun mungkin dia nggak lihat langsung kembarannya bunuh diri, maka kemungkinan atau risiko dia untuk melakukan bunuh diri juga itu bisa meningkat sampai lebih dari 50%. Ya, jadi itu jadi menunjukkan bahwa memang ada unsur biologis di sini ya. Ada unsur biologis. Salah satu faktor. Kan belum tentu manifest, kan belum tentu seperti yang orang diabetes punya genetik diabetes, belum tentu dia akan diabetes ya, kan juga ada banyak faktor yang mempengaruhi. Begitu Mbak. Mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang melakukan bunuh diri ini seperti apa nih dokter? Mungkin yang terlihat begitu. Terlihat ya, oke. Jadi yang pertama adalah memang ya ini ada tanda-tanda, tapi bukan berarti terus 100% akurat ya Mbak ya. Iya. Nah, tapi biasanya nomor satu adalah dia terlihat berubah ya. Jadi apalagi kalau orangnya dulu sosial ya, orangnya dulu sering ngobrol, sering ketemu sama temen, kok akhir-akhir ini ngilang gitu ya. Akhir-akhir ini medsosnya kok nggak aktif gitu ya. Nah akhir-akhir ini kok sering menyendiri gitu, kok apa ya, pokoknya kok hilang aja dari peredaran. Jadi ada perubahan perilaku yang nggak biasa, terutama ini dirasakan bagi orang-orang dekatnya. Terus kedua, dia mulai membicarakan tentang kematian ya, atau tentang diri. Mungkin karena soal budaya ya Mbak ya, kalau orang Indonesia mungkin masih sangat tabu ya mungkin tentang itu. Mungkin dia membicarakannya itu nggak secara eksplisit ya, tapi mungkin dia bilang, aku kok lelah ya, terus aku pengen tidur terus aku nggak pengen bangun lagi. Atau kiasan gitu. Ya, maksudnya tidak mengarah langsung ke pengen bunuh diri, enggak, tapi lewat kiasan-kiasan dulu, perumpamaan begitu ya dokter ya. Dan itu memang berulang-ulang atau cuma sekali aja dia mengatakan seperti itu biasanya? Ya bisa tergantung ya, tapi biasanya sih memang lebih dari satu kali gitu. Atau bisa juga yang lebih ini lagi ya Mbak ya, yang lebih beberapa orang yang mengatakan bahwa kadang dia tuh nulis di playlistnya ya, kan biasanya kalau di medsos gitu ya Mbak ya, playlistnya atau di yang dari Spotify atau dari mana gitu, kok dia akhir-akhir ini lagunya yang sedih-sedih gitu ya, lagu-lagu yang tentang yang depresif gitu. Nah itu juga harus hati-hati kita ya, atau mungkin dia nulis selamat tinggal semuanya, terima kasih atas semuanya lah, jadi sudah mulai pamit ke orang-orang. Nah, terus kemudian selanjutnya yang paling jelas ya, bahwa dia juga mulai mencari nih informasi gimana ya caranya untuk mengakhiri hidup. Misalnya dia tiba-tiba kok ngoleksi bawa banyak pisau ya, terus kok habis gitu nyari-nyari cara di YouTube caranya meninggal yang tidak menyakitkan gitu. Bahkan kalau di Korea Selatan ya Mbak ya, atau di Jepang gitu, kan di sana cukup marak ya bahwa bunuh diri itu dengan charcoal ya, dengan arang ya. Nah jadi mereka tuh sering kadang-kadang kok tiba-tiba datang ke toko terus beli arang banyak gitu. Nah itu kalau di sana sudah si penjualnya itu sudah mulai aware, loh ini kenapa nih orang ini kok biasanya nggak pernah beli arang sebanyak ini, kok ini hati-hati. Nah jadi
Ya, seperti itu salah satu tanda-tandanya, Mbak. Oke, seperti itu salah satu tanda-tandanya. Tapi kadang orang itu kadang tidak aware ya dengan hal itu. Misalkan orang mungkin mengatakan di medsosnya say goodbye kayak gitu, kita menganggapnya mungkin mungkin caper, cari perhatian kayak gitu. Nah, ini yang harusnya salah ya mindset kita. Harusnya kita lebih peduli dan lebih memperhatikan kok ada yang aneh ya dari seseorang ini yang tidak biasanya begitu. Nah, dokter, kita kan sekarang tahu ya, kita aware banget dengan kesehatan fisik, terutama untuk usia-usia produktif, mulai dari lari pagi, jogging, bahkan nge-gym. Tapi kenapa sih mereka itu nggak peduli begitu, ataupun mungkin kurang aware dengan kesehatan jiwa? Apakah memang fasilitasnya yang kurang, ataukah memang tidak ada kemauan, ataukah akses pelayanan konsultasi kejiwaan yang mungkin belum maksimal, ataupun mereka yang mungkin tidak tahu arahnya kemana? Nah, seperti apa Anda melihat hal ini, dokter? Ya, terima kasih. Sebetulnya mah kalau di kalangan anak muda ya, remaja atau mungkin anak-anak usia 20-an, 30-an, mental health awareness itu sudah sangat 5 tahun terakhir saya perhatikan, sudah luar biasa tingginya. Ya, jadi saya lihat terutama di media sosial ya Mbak ya. Jadi bahkan sekarang kan ada yang namanya istilah meromantisasi kesehatan mental ya. Jadi kayak aku depresi dan aku keren gitu ya. Atau aku ya kayak gitu ya. Tapi sayangnya segmennya itu masih segmented gitu ya. Jadi cuman anak-anak yang muda aja yang punya medsos biasanya yang aware ada kesehatan mental ini. Tapi usia-usia yang orang tuanya ya, yang misalnya 45 ke atas atau 50 tahun ke atas itu kan biasanya nggak punya medsos ya. Nah itu memang masih belum terlalu ya, saya nggak bilang belum ya, tapi karena saya rasa sekarang media konvensional seperti radio, TV kan juga sudah mulai ya, koran gitu, itu belum terlalu ngeh gitu dengan kesadaran mental, sehingga ada gap di sini. Di satu sisi anak mudanya tuh pingin ke psikolog, pingin ke psikiater, tapi orang tuanya masih kesadarannya tentang kesehatan mental masih kurang, sehingga mereka masih menganggap ngapain gitu kan. Karena pasien-pasien saya tuh banyak sekali yang anak-anak muda, dan waktu saya tanya, apa keluarga kamu tahu tentang kondisi kamu gitu? Enggak dok, saya kesini diem-diem karena saya stigma itu ya. Ini nomor satu, stigma itu bahkan dari keluarga terdekat seringnya itu yang membuat mereka kemudian susah untuk ya kan gimana masalah finansial ya Mbak ya. Walaupun sekarang ada asuransi kesehatan BPJS, tapi kan tetap kalau mereka masih di bawah umur kan harus ya orang tuanya pasti tahu gitu kan ya. Nah jadi seperti itu sih mungkin Mbak ya. Nah, ditambah mungkin memang fasilitas kesehatan juga masih belum proper ya Mbak ya, memang proper, karena psikolog di Indonesia ini masih kalau nggak salah 2000-an, psikiater 1000-an gitu. Sementara kita tahu sendiri orang Indonesia ada berapa ratus juta ya. Nah, terus suicide hotline juga masih belum tersedia dengan baik ya. Dulu ada tapi sekarang temporary close. Ya, jadi memang karena fasilitas kesehatan itu masih belum terlalu layak gitu ya. Terus kemudian kesadaran juga masih segmented terhadap anak-anak yang masih muda. Jadi salah satunya mungkin itu ya Mbak ya. Oke, pasien termuda mungkin yang pernah dokter tangani begitu, pasien berapa nih dokter usianya kisarannya? Ya, kalau saya sendiri kalau saya sendiri masih belasan gitu ya. Tapi saya pernah, kalau dari data Kemenkes ya, bahkan pernah usia 9 tahun. Saya lupa antara 7 atau 8, 9 tahun itu pernah ada kasus diri di Indonesia. Nah itu, aduh itu kan sangat memprihatinkan ya Mbak. Tapi bukan pasien saya itu, cuman dari data. Tapi kalau pasien saya sih, saya biasanya belasan biasanya. Umur belasan tahun itu yang pernah percobaan bunuh diri ya, atau pikiran bunuh dirinya intens. Oke, gitu, ini Mbak. Dari masa sekolah, mungkin kalau nggak salah SD ya dokter ya? SD SMP ya? Sekitar SD ya? SD sudah kepikiran mengarahnya ke situ ya dokter ya? Ini mereka taunya dari mana? Atau kan memang usia sejak kecil itu mereka memang punya insting begitu untuk lari ke sana begitu? Maksudnya larinya ke arah bunuh diri begitu? Atau kan memang dilihat dari orang-orang sekitar, dia taunya mungkin dari media sosial begitu, ataupun mungkin dari media, TV, bahkan mungkin majalah dan juga sebagainya begitu dokter? Kenapa bisa sampai sekepikiran anak kecil loh itu dokter? Iya benar Mbak. Memang benar sih, jadi ada banyak ini ya kemungkinan ya. Yang pertama, memang ada yang namanya depresi pada anak-anak itu ada ya. Depresi pada anak-anak itu ada. Nah, terus karena memang ya tentunya lingkungannya ya, pola asuh dan lingkungannya yang mungkin memang sudah
kurang baik gitu ya. Nah, terus kedua, itu sangat mungkin kalau dia pernah melihat keluarganya itu melakukan bunuh diri, itu wah risikonya itu berkali-kali lipat. Ditiru gitu ya, secara tidak sadar gitu. Terus kemudian juga mungkin dia pernah lihat gitu ya. Dan satu hal, keputusan untuk bunuh diri ini kan memang bukan keputusan yang, sekali lagi bukan keputusan yang rasional ya. Jadi bukan orang kalau logika pakai rasional tentunya orang yang sehat tidak akan bunuh diri. Tapi ini kan masalah sekali lagi emosi ya, afektif gitu. Jadi kalau ketika emosi ini mendominasi ya karena gangguan tadi ya, maka segala hal bisa jadi masuk akal. Gitu. Jadi ya itu memprihatinkan sekali memang Mbak Vina ya. Baik, cukup memprihatinkan sekali sahabat Sonora, bahkan untuk anak usia 9 tahun pun juga kepikiran seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang faktor lingkungan ini bisa menjadi pengaruh juga begitu sahabat Sonora. Baik, Anda yang punya pertanyaan sahabat Sonora silakan sampaikan aja nomor WhatsApp kita di 0811 3049 800 dan telepon 732 7102. Saya nanti di segmen kedua masih akan terus ngobrol bersama dengan Dr. Damba Bestari SPKJ dari ID Surabaya. Tetap bersama kami di program Healthy Talk. Masih Anda dengarkan Healthy Talk hanya di Sonora Surabaya. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. Ni hao. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah 1 malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asik Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. UMKM tangguh, UMKM bangkit. Program Go UMKM mengupas sisi inspiratif UMKM hadir setiap Rabu jam 11 siang. Go UMKM, only on Sonora Surabaya. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Healthy Talk. 35 menit sudah lepas dari pukul 10 pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak program Healthy Talk bersama dengan ID Ikatan Dokter Indonesia Surabaya. Dan saya masih ditemani bersama dengan Dr. Damba Bestari, spesialis kedokteran jiwa dari ID Surabaya. Anda bisa manfaatkan sahabat Sonora nomor WhatsApp 0811 304 9800 dan juga telepon 732 7102. Dan Anda juga bisa manfaatkan melalui Facebook di 98,0 Sonora Surabaya. Nah, Dr.
Dokter Damba, saya mau tanya nih, apakah bunuh diri ini bisa dicegahkah? Bagaimana cara menghilangkan pemikiran bunuh diri yang terkadang memang muncul saat sudah mau menyerah begitu? Dan apa nih pencegahannya, Bu Dokter Damba? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya, ini bagus banget ya Mbak ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi saya ingin menyatakan bahwa suicide is preventable ya. Jadi bunuh diri itu sangat bisa dicegah. Jadi bahkan data statistik dari Suicide Hotline di Amerika Serikat mengatakan lebih dari 70% orang-orang yang mau bunuh diri ya, itu bisa dicegah dengan dukungan dari keluarga ya. Pertolongan pertama dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari Suicide Hotline ya. Jadi sangat bisa dicegah. Caranya ini kebetulan kemarin memang IASP ya, International Association for Suicide Prevention mengatakan ya bahwa salah satu temanya itu kan adalah tema 3 tahun terakhir ini di Hari Pencegahan Bunuh Diri Dunia ini adalah creating hope through action. Ya. Jadi bagaimana itu bisa mendekati mereka dan membuat mereka itu mempunyai harapan sehingga memiliki alasan untuk bertahan. Ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan look, listen, and link. Mungkin ya, biar gampang diingat ya, LLL, 3L. 3L ya. Jadi yang pertama, benar. Look tadi adalah look tanda-tanda ya Mbak ya. Lihat tanda-tanda yang tadi sudah kita bahas ya. Tanda-tanda orang yang kemungkinan ya dia suicidal atau punya kecenderungan untuk bunuh diri itu. Nah, terus kemudian kita juga harus ingat nih diri kita sendiri karena mendampingi orang yang suicidal itu juga bukan hal yang mudah ya. Jadi kita perlu brace for impact ya. Jadi kita perlu siap-siap nih bahwa kita sendiri juga siap nggak nolong ya. Jadi kita sendiri juga perlu punya dukungan nih kalau misalnya kita sumpek nih misalnya lagi menanya orang itu ya. Terus kedua adalah listen. Jadi coba sapa mereka ya, deketin mereka dan bilang bahwa aku ingin bantu gitu ya. Akhir-akhir ini kok kayaknya kamu ada yang berubah gitu ya. Mungkin aku bisa bantu. Nah, mungkin karena orang Indonesia ya, jadi sebagian besar mereka bilang terus nggak apa-apa gitu ya. Tidak mau terbuka ya. Benar juga, betul banget. Karena stigma, takut ya. Terus kita bisa bilang gitu, oke, mungkin kamu belum siap untuk cerita, tapi kalau sewaktu-waktu kamu mungkin udah siap atau pingin butuh orang untuk cerita ya, aku ada ya. Kita bisa bilang seperti itu. Nah, terus kemudian jangan takut ya kalau misalnya mereka udah mulai mau cerita ya. Jangan takut untuk bertanya bahwa apakah ini bukan masalah benar atau salah ya, sampaikan dulu sebelumnya. Bukan masalah benar atau salah, tapi pernah nggak kamu terpikir bahwa lebih baik mati aja gitu. Nah, kita bisa mulai dari situ karena mitosnya kan bicara tentang bunuh diri itu malah men-trigger mereka ya. Bukan, itu mitos ya. Bicara tentang bunuh diri menanyakan tapi dengan cara yang empatik ya, bukan dengan menghakimi. Itu justru membuat mereka lebih terbuka. Karena memberi mereka kesempatan untuk mau cerita, oh ini ada orang yang mau dengerin nih. Jadi listen ya, dengerin tanpa menghakimi. Kita hadir aja, jadi jangan biarkan mereka sendirian, itu nomor 1. Nah kalau bisa ya, mungkin kita singkirkan nih benda yang berpotensi bisa digunakan untuk membahayakan diri. Nah tapi ini memang harus keluarga dekat ya, Mbak Vina ya, untuk ini. Nah, terus yang ketiga, link. Link itu maksudnya hubungkan ke profesional. Karena sekali lagi, ini adalah suatu kondisi medis gawat darurat yang sangat serius. Jadi harus profesional. Nah, kita tidak sebagai terapis ya orang umum ini. Kita hanya sebagai memberikan pertolongan pertama. Ya. Jadi kita bilang bahwa, ini kan sekarang banyak ya Mbak ya, yang di medsos nih misalnya ibunda.id atau kalau Surabaya Relief ya. Nah itu kan aku tahu ini banyak nih layanan kesehatan mental yang bagus banget ya. Mungkin kamu mau follow, mungkin kamu bisa relate. Nah, di sini juga ada kontaknya nih kalau misalnya kamu mau daftar ke psikolog atau apa gitu. Jadi, ayo yuk kalau perlu aku temenin itu kalau kamu masih takut sendirian. Jadi, intinya look, listen, and link. Jadi yang nomor 1 adalah terutamanya dengarkan mereka, hadir tanpa menghakimi mereka. Jadi melihat dari sudut pandang mereka. Oke, saya rasa itu sudah lebih
cukup. Orangnya seperti itu memang Iya. butuh didengarkan ya dokter ya, tanpa butuh diberikan nasihat begitu. Kita cuma mendengarkan aja, tapi di sisi lain kita yang sebagai orang yang minta didengarkan juga, kita harus menyiapkan diri ya, paling tidak ya dokter ya. Jangan sampai kita juga merasa terbebani, wah ini saya merasa pengen bantu tapi ternyata kok ada beban, kok gak berhasil kayak gitu ya dokter. Nah ini yang jadi pertimbangan juga, jadi harus menyiapkan diri kita sendiri. Nah terkadang nih dokter, bagaimana untuk komunikasi, cara respon kita, kemudian komunikasi yang tepat, karena niatnya nih menolong begitu untuk seseorang ataupun bahkan saudara ataupun teman yang sedang depresi atau bahkan sampai berniat melakukan bunuh diri, kan pasti butuh bantuan kita. Nah komunikasinya ini kan pastinya tidak gampang ya dokter ya, untuk mereka bisa secara terbuka. Pendekatannya ini yang seperti apa sih dokter, biar mereka itu biar nyaman begitu untuk ngomong banyak lah, untuk terbuka sama kita begitu dokter, biar enggak ke ranah sensitif juga begitu. Takutnya seperti itu. Tadi saya suka banget pas Mbak Vina bilang gimana sih cara biar mereka tuh merasa nyaman ya. Ya. Ini nomor satu adalah kita usahakan ya memberi mereka ruang dan waktu yang aman dan nyaman ya untuk cerita. Seperti tadi, misalnya kita nggak ngomong, kita berusaha kalau misalnya ngomong ke mereka itu ya jangan di depan umum gitu ya. Itu kan mereka malu takutnya ya, misalnya di komen Instagram gitu kan rasanya aduh ini kan mungkin bisa lebih private gitu. Kita bisa kita bisa misalnya pas lagi berdua misalnya yuk ngopi yuk gitu. Atau misalnya bisa berdua, itu biasanya kan mereka lebih nyaman. Terus kedua, jangan dipaksa ya. Tadi kalau mereka belum siap nggak usah dipaksa. Karena mereka, kalau mereka dipaksa ya mereka nggak nyaman dong ya, malah nggak mau cerita. Gitu. Terus ketika mereka sudah mulai mau nih ngomong ya bahwa, aduh, ini memang aku lagi ngerasa terjebak banget gitu ya, kita dengerin aja udah. Tadi betul bahwa dengerin ya, nggak usah dihakimi, hadir gitu aja ya. Jadi hadir, kita support ya bahwa kamu nggak sendirian ya. Bahwa ya ini adalah sesuatu yang ya tadi bukan benar atau salah, tapi ini adalah suatu kondisi medis gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk ngomong, untuk terbuka gitu. Dan kalau misalnya mereka mau ngomong, mau cerita sama kita ya tentang bahwa mereka punya pikiran bunuh diri, kita apresiasi ya bahwa terima kasih ya sudah mau terbuka sama saya ya, karena ini sesuatu yang serius. Jadi mungkin itu sih ya Mbak ya. Jadi beberapa tips yang bisa digunakan biar mereka merasa nyaman untuk bercerita. Oke, dokter, saya ke pertanyaan ya dari sahabat Sonora ini yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ayu, selamat pagi. Dokter mau tanya, apakah depresi ini bisa menimbulkan efek semakin sakit seperti tiba-tiba asam lambung naik, sakit perut begitu? Ya, terima kasih Mbak Ayu untuk pertanyaannya. Bisa banget ya. Karena ada yang namanya HPA axis ya. Jadi bagaimana, sekali lagi kan masalah kita bilang mental itu kan, kalau kita bilang mental itu kan berarti fungsi berpikir, merasa dan berperilaku dari manusia. Nah itu lokasinya paling banyak ini di daerah korteks prefrontal sama daerah sistem limbik di otak. Nah kalau otak itu kan kayak ini ya Mbak ya, kayak pusat komandonya tubuh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terganggu di situ, depresi tadi, imbalance dari cairan itu, maka dia akan lari ke seluruh tubuh. Nah, dia akan terhubung tentunya, apalagi reseptor, biasanya kalau orang depresi itu kan serotoninnya ya Mbak, zat di tubuhnya itu yang turun drastis. Reseptor, jadi zat penerima zat itu juga selain di otak, kebanyakan malah justru di lambung, di pencernaan. Betul. Jadi kalau misalnya kita stres nih, nggak usah depresi ya, stres. Coba deh kalau misalnya kita lagi stres ya, mau ujian atau apa, perut kita suka nggak enak kan? Sebah gitu ya dokter ya. Padahal naik, kita makan juga nih. Meningkat. Oke, meskipun kita makan nggak ngaruh juga ya dokter ya. Kalau misalkan kita lagi stres, cemasnya berlebihan, itu juga masih tetap pengaruh ya dokter ya ke lambung ya. Benar, itu secara nggak langsung ya kalau itu ya. Jadi kan kalau itu kan perilaku ya, karena kita nggak nafsu makan, terus kita nggak makan, lama-lama asam lambungnya juga meningkat gitu. Tapi sebetulnya secara langsung pun juga berpengaruh. Kalau misalnya kita stres, hormon kortisol meningkat ya, hormon stres meningkat, itu maka asam lambung juga akan meningkat. Jadi itulah kenapa
mental sama fisik itu sebetulnya jadi satu ya. Jadi mental itu bagian dari tubuh juga gitu. Bukan sesuatu yang abstrak. Gitu ya. Semoga menjawab ya Mbak Ayu ya. Baik, nah kesehatan fisik penting, kesehatan mental juga jangan sampai diabaikan ya Mbak Ayu ya, karena memang semuanya ini saling terhubung. Kemudian ada Bagas, selamat pagi. Kadang kalau saya cerita tentang penyakit mental saya malah ditertawakan seakan-akan saya ngarang. Nah, kalau lingkungannya seperti ini bagaimana dokter? Iya, oke, baiklah. Ya, ini Mas Bagas, sebelumnya saya, halo Mas Bagas ya, saya bisa memahami betapa nggak mudahnya ya diperlakukan seperti itu. Tapi memang ini karena stigma itu sebetulnya nggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia tentu stigma kesehatan mental itu masih ada. Tapi memang di Indonesia masih tinggi sekali ya, karena ya itu masih sesuatu yang sangat nggak diprioritaskan ya kesehatan mental itu di Indonesia. Nah, jadi mungkin Mas Bagas bisa melakukan hal yang bisa Mas usahakan ya. Jadi perilaku orang lain itu kan di luar kendalinya Mas Bagas ya. Tapi pasti ada kan orang-orang yang mau mendengarkan Mas Bagas. Saya yakin. Pasti Mas Bagas punya sahabat mungkinnya atau teman atau siapa yang mau mendengarkan. Kalau misalnya nggak ada yang mau juga, profesional sekarang insya Allah bisa terjangkau ya, bisa lebih terjangkau ya dengan BPJS, dengan sekarang kan konsultasi online juga banyak ya Mbak ya. Nah, mungkin Mas Bagas bisa mulai dari itu, dari orang-orang yang suportif ya. Jadi dekatkan diri dengan orang-orang yang suportif. Udah orang-orang yang negatif itu di luar kendalinya ya Mas Bagas ya. Mereka juga nggak bayarin rekeningnya Mas, tagihannya Mas Bagas kan ya, jadi ngapain didengerin udah. Mas Bagas ini juga hampir mirip nih ceritanya sama Mas Ferdi. Tapi gimana kalau kita mau bunuh diri, orang terdekat malah mau bilang katanya mau mati kok nggak jadi. Berarti kita benar-benar udah nggak dibutuhin lagi kan. Jadi buat apa bertahan hidup? Waduh, ini jangan sampai seperti kebablasan ya intinya Mas Ferdi ya. Paling tidak Mas Ferdi mungkin bisa mungkin mendekat dengan orang-orang yang positive vibes begitu, yang memberikan support yang positif, ataupun mungkin bisa konsultasi sama psikolog, psikiater, bahkan ke kedokteran, dokter jiwa pun juga bisa untuk membantu seperti itu. Nah, ini ada dari Feby juga, menarik keinginan untuk mengakhiri hidup memang terkadang dari faktor eksternal. Bagaimana dengan faktor dosa, sosial, dan anak yang memiliki firasat ketahanan untuk tidak bunuh diri seperti depresi pasca trauma, diisolasi atau menarik dirikah, dokter? Oke. Maaf, gimana tadi bisa diulangi? Kan biasanya faktor eksternal ya. Terus kemudian bagaimana dengan faktor dosa, kemudian sosial, anak yang memiliki firasat ketahanan untuk tidak bunuh diri seperti depresi pasca trauma. Ini apakah kita mengisolasi diri atau menarik dirikah, dokter? Oh gitu, oke. Jadi kalau mengisolasi diri, menarik diri ya, terutama mungkin sejak pandemi ini ya, mungkin ya itu sangat bisa menjadi salah satu faktor risiko bunuh diri ya. Dan bisa juga salah satu gejala ya, gejala dari depresi itu kan memang menarik diri, isolasi diri ya. Cuman ini ya Mas Ferdi ya tadi ya? Tadi ada Feby. Mas Ferdi ya, sorry. Masalah dosa ya. Ya, soal dosa ini ya. Ini menarik sekali ya, karena soal spiritualitas ya. Satu hal ya, bahwa kita nggak bisa ya, sekali lagi ini bukan masalah benar atau salah. Kita sama kayak misalnya orang COVID, apakah itu karena kurang iman ya? Ya nggak tahu ya. Hanya Allah yang tahu ya. Sekali lagi kan ini kondisi medis ya. Cuman ini menarik bahwa spiritualitas itu sebagai faktor pelindung memang, faktor protektif. Tapi memang bukan satu-satunya ya. Karena ada banyak faktor tadi ya. Bahwa saya banyak ada orang yang religius tapi dia ingin bunuh diri. Sekali lagi itu di luar kendalinya gitu. Tapi kita tahu bahwa selain berdoa kita juga harus ikhtiar ya, berusaha ya. Mungkin salah satu ikhtiar kita, usaha kita itu adalah datang ke profesional gitu ya. Karena ini kondisi medis yang memang nggak bisa ditangani sendirian ya. Tapi satu hal, kalau masalah dosa itu mungkin juga rasa bersalah ya mungkin ya. Ya orang yang depresi itu tanpa orang lain bilang kalau itu kurang iman atau apa, dia sendiri juga sudah merasa bersalah kok. Itu salah satu gejala. Ya, jadi jangan kamu tambah beban mereka dengan bilang kalau itu dosa atau apa ya. Sekali lagi ini kondisi medis,
kita manusia ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi ini karena dosa, karena azab atau apa ya. Kita hanya bisa menolong mereka. Dan fokus kayak itu. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya dari pertanyaan untuk Feby. Nah dokter, closing statement kita terkait dengan World Suicide Prevention Day. Apa nih dokter yang mungkin bisa diberikan untuk para pendengar Sonora nih dokter? Iya, oke. Ini mungkin kemarin saya sudah sempat ini ya, bahwa sesuai dengan temanya ya, creating hope through action ya. Jadi bahwa pain is real ya, rasa sakit itu nyata, rasa penderitaan itu nyata. But so is hope. Ya. Begitu juga dengan harapan, bahwa harapan itu juga ada. Gitu. Makanya kemarin kan kita menyalakan lilin ya Mbak di World Suicide Prevention Day, itu simbol dari harapan di tengah kegelapan. Jadi izinkan harapan itu menuntun jalan kita ya, agar kita di suatu hari nanti bisa menemukan alasan untuk bertahan. Jadi kamu nggak sendirian, ya pertolongan itu ada, harapan itu ada dan nyata, ya. Jadi keep going ya. Baik. Okay. Nah dokter, kalau misalkan sahabat Sonora pengen konsultasi nih masalah mungkin kesehatan jiwa begitu, ini di mana ya dokter ya? Mungkin dokter mungkin punya linknya atau mungkin dari dokter Damba Bestari sendiri mungkin? Iya baik. Sekarang ini ya. Alhamdulillah psikiater itu sudah ada hampir di seluruh rumah sakit ya. Dan di cover BPJS ya. Di cover BPJS tetap kita seobatnya juga di cover ya. Psikolog juga di beberapa kota itu, bahkan di vaskes primer itu juga ada. Nah, kalau misalnya masih takut tatap muka langsung, bisa coba buka di medsos ya. Ada yang namanya ibunda.id, Relief ya, bahkan sekarang di Halodoc ya, Halodoc, Dokter itu kan ada ya, psikolog klinis, psikiater ya, mungkin bisa mulai dari itu. Jadi sekarang zaman teknologi udah sangat maju, jadi kalau kamu belum siap untuk ketemu langsung, silakan mencari pertolongan paling tidak lewat teknologi dulu ya. Tapi satu hal, suicide itu sangat bisa dicegah, jadi jangan ragu ya untuk meminta pertolongan. Oke, jangan ragu untuk meminta pertolongan ya sahabat Sonora. Ini yang disampaikan oleh Dr. Damba Bestari, spesialis kedokteran jiwa dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Surabaya. Terima kasih Dr. Damba Bestari untuk informasinya. Semoga sukses selalu dokter, dan kita di lain kesempatan bisa bersilaturahmi lagi. Salam sehat Dr. Damba Bestari. Terima kasih banyak. Ya, baik, waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Damba Bestari, SPKJ dari IDI Surabaya. Sahabat Sonora, kita akan akhiri dulu untuk program Healthy Talk untuk edisi Rabu 14 September 2022 ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga partisipasinya sahabat Sonora. Salam sehat untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you! Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.